Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Musalla Ar-Rahmah dan yang saya hormati semua hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kita bisa hadir di masjid ini, di mushola ini, di majelis ilmu ini dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, meningkatkan ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini, meridhoi kita semua dan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang hidup wajib untuk memikirkan masa depannya. Iya, siapa saja, anak kecil atau pemuda, remaja, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah sepuh, semuanya wajib memikirkan masa depannya. Bukan hanya masa depan yang pendek, yaitu dunia, tapi masa depan yang panjang juga, masa depan yang paling depan, masa depan yang paling ujung, yaitu akhirat. Orang kalau hanya memikirkan masa depan dunia saja, tanpa memikirkan masa depan akhirat, sehingga misalnya nanti dia berhasil, tapi di dunia saja, dan di akhirat dia gagal, maka sesungguhnya ini belumlah kesuksesan, ini belumlah keberhasilan. Baru sukses di dunia saja itu belum bisa dikatakan sukses. Kenapa Bapak dan Ibu? Dunia hanya sesaat. Orang sukses di dunia berarti sukses sesaat. Ibaratnya adalah orang yang hidupnya enak, hidupnya nyaman, serba mewah sehari saja. Setelah itu masuk penjara seumur hidup. Apa enaknya? Orang hidup enak, seneng, bahagia sedino tok, mong sedino. Setelah itu masuk penjara seumur hidup. Sukses napa mboten? Ya sukses sedino tok. Itulah orang sukses di dunia tapi akhirat gagal. Ibaratnya seperti itu tadi. Maka kesuksesan dunia ya kita pikirkan, kesuksesan akhirat juga perlu kita pikirkan lebih, Bapak dan Ibu. Seandainya, seumpama Bapak dan Ibu, seumpama kita ini disuruh milih sukses dunia atau sukses akhirat, nggak ada pilihan ketiga. Sukses dunia akhirat nggak ada. Suruh milih misalnya antara dunia atau akhirat, sukses dunia atau sukses akhirat, nggak ada sukses dunia akhirat. Misalnya cuma dua pilihan ini, maka sebaiknya orang milih sukses akhirat. Walaupun risikonya apa? Dunia gagal. Kenapa Bapak dan Ibu? Ya. Sebelumnya saya katakan kalau sukses dunia akhirat itu jelas. Ya. Pertanyaannya ini kalau disuruh milih dunia tok atau akhirat tok, pilih mana? Lebih baik pilih akhirat Bapak dan Ibu. Ya. Pilih akhirat walaupun dunia tidak sukses. Kenapa Bapak dan Ibu? Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yukta bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahlin nar." Nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang
yang ketika di dunia hidupnya paling enak, paling senang, paling bahagia, paling nikmat. Tapi dia penduduk neraka. Dunianya mapan, dunianya mujur, tapi di akhirat dia penduduk neraka. Fayusbahu finnari sobrah. Dia dicelupkan di neraka tidak lama, sekali celup saja. Dicelupkan di neraka sekali celup, tarik lagi, kayak teh celup itu. Celupkan, tarik lagi. Dicelupkan di neraka. Kemudian ditanya, hal wajadta min nikmatin? Apakah kamu pernah hidup enak? Jawab dia adalah, wallahi ma wajadtu min nikmatin qatun. Sungguh demi Allah saya tidak pernah merasakan hidup enak. Padahal di dunia uripe paling enak. Gara-gara masuk neraka sekali celup, tarik lagi. Ditanya, ngakunya nggak pernah urip enak. Rekoso terus, sengsara terus, melarat terus. Itu gara-gara masuk neraka sekali saja Bapak Ibu. Menghapus kenikmatan dunia yang dulu pernah dia rasakan, lupa. Wa yu'ta bi asyaddin nasi buksan yaumal qiyamah, dan sebaliknya nanti akan didatangkan orang yang ketika di dunia uripnya paling rekoso, paling melarat, paling ora penak. Penuh dengan penderitaan, langganan musibah. Wa huwa min ahlil jannah, tapi dia adalah di akhirat penduduk surga. Yusbahu fil jannah sabghah, dia dimasukkan ke surga sekali celup. Terus ditarik lagi, diangkat, ditanya, hal wajadta min masyaqqatin? Apakah kamu pernah menderita? Dia menjawab, wallahi ma wajadtu min masyaqqatin qattun. Demi Allah saya tidak pernah menderita. Padahal di dunia uripe gak penak. Uripe melarat tok isine. Begitu masuk surga sekali saja, sekali celup, gak lama. Dia ngakunya apa? Nggak pernah rekoso, nggak pernah melarat saya, enak terus uripnya. Padahal cuma sekali celup. Itulah kenikmatan akhirat Bapak dan membuat lupa segala-galanya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke tadi, ya, bahwasanya seseorang itu perlu untuk memikirkan masa depannya. Siapapun kita semua yang ada di sini perlu memikirkan masa depan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya tiap-tiap jiwa, tiap-tiap orang melihat apa yang sudah dia kerjakan untuk hari besok, apa yang sudah kita perbuat, kita siapkan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk hari besok di akhirat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu mengetahui semua yang kalian kerjakan. Salah satu upaya untuk mempersiapkan bekal hidup enak di dunia dan hidup enak di akhirat adalah akhlak Bapak dan Ibu. Akhlak yang mulia ini adalah salah satu bekal yang berat. Ini adalah pemberat timbangan amal yang sangat berbobot. Orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya bagus, ini akan beramal, timbangan amal kebaikannya nanti akan berat. Timbang amal kebaikannya akan berat. Akhlak dia yang memperberatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga ya Rasulullah? Jawab beliau, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini, yaitu bahwasannya manusia itu dalam hidupnya setidaknya itu ada dua pihak yang mana dia berinteraksi dengannya, bermuamalah dengannya. Pihak yang pertama adalah Allah, dikenal dengan istilah hablum minallah. Pihak yang kedua adalah sesama manusia, yaitu hablun minannas. Manusia dituntut untuk baik kepada dua pihak ini. Kepada Allah, hablum minallah, baik. Itu diwujudkan dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Kepada manusia juga dituntut baik, hablum minannasnya baik. Maka itu diwujudkan dengan husnul khuluq,
dengan akhlak yang baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya akhlak yang baik itu bukan hanya mengantarkan orang ke surga saja, tapi lebih daripada itu, menyampaikan orang ke surga yang sangat tinggi, yang levelnya tinggi. Surga itu ya berlevel-level, sebagaimana panjenengan naik kereta ada levelnya, ekonomi ada levelnya, ya bisnis ada eksekutif. Surga pun juga darajat, ada derajat-derajatnya. Akhlak yang baik bukan hanya memasukkan orang ke surga begitu saja, tapi juga surga yang levelnya tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalangan kalian dan yang nanti pada hari kiamat kedudukannya paling dekat dengan aku adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah, berarti surga tinggi. Nah, dekat dengan Rasulullah, yaitu semakin baik akhlak seseorang, semakin tinggi kedudukannya nanti di akhirat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manfaat-manfaat akhirat. Nah, dan ini manfaat yang terpenting, Bapak. Manfaat dari akhlak yang baik yang nanti akan dipetik oleh seseorang di akhirat. Manfaat dunia juga ada, Bang. Manfaat akhlak yang baik ya di dunia ini juga ada, dan ini insya Allah panjenengan menyaksikan sendiri ya. Panjenengan menyaksikan sendiri orang yang akhlaknya baik, tutur katanya sopan ya, suka memaafkan, wajahnya dipandang enak, berseri-seri, gak gampang marah, gak gampang nesuan, itu orang lain senang napa mboten kepada dia. Ya itulah berarti manfaat akhlak itu di kehidupan dunia membuat orang lain itu senang, membuat orang lain itu senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum lantasaun nasa bi amwalikum. Kalian itu tidak bisa merangkul semua manusia dengan harta kalian. Innakum lantasaun nasa bi amwalikum. Duitmu gak cukup, hartamu gak cukup untuk merangkul semua manusia. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa merangkul semuanya dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang tinggi. Jadi itu kuncinya, Bapak dan panjenengan pengen orang senang sama sampean, semua orang senang sama sampean ya, kemana-mana orang melihat Anda itu hormat, melihat Anda memuliakan ya, di mana-mana disegani. Nah, itu adalah kembali kepada akhlak lagi, kembali kepada akhlak lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sibuk ya mengikuti Pilpres. Nah, panjenengan ketika nonton debat capres itu apa yang panjenengan lihat? Salah satu yang panjenengan lihat apa? Bagaimana akhlaknya ya, bagaimana tutur katanya, bagaimana cara membawakan yakni ucapan, membawa diri. Nah, itu salah satu contoh, Bapak, bahwasanya akhlak itu memiliki manfaat di dunia. Anda milih caleg juga begitu. Nah, sopo sing akhlaknya apik, tutur katanya bagus, ya, kata-katanya sopan, seperti itu. Nggih, ngoten, Pak. Apa sing amplope paling kandel? Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu mirip-mirip kayak rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Apa maksud rukun iman ada 6? Rukun itu apa? Napa rukun itu apa? Rukun itu kalau diibaratkan bangunan ya ini, Pak, tiang-tiang ini, cagak-cagak ini, penyokong bangunan. Artinya bangunan itu akan tegak, akan kuat, akan kokoh kalau tiang-tiangnya juga kokoh. Tapi tiang-tiangnya ini ambruk, tiang-tiangnya ini keropos, maka bangunan itu juga keropos. Itulah iman, itulah Islam. Nah, akhlak itu ya juga punya rukun. Akhlak itu punya rukun. Artinya
siapa yang ingin memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, tercatat di sisi Allah sebagai orang yang berakhlak, itu juga harus memperhatikan rukun-rukunnya, pilar-pilarnya, cagak-cagak, tiang-tiang utamanya. Kalau dia tidak memperhatikan ini Bapak dan Ibu ya, dia belum bisa dikatakan orang yang berakhlak baik. Sebagaimana rukun iman ada 6. Salah satunya rukun iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Panjenengan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, ya podo wae gak beriman. Karena intinya itu, ya intinya iman itu ya 6 itu. Kalau Anda tidak memenuhi 6 ini ya roboh, bangunan iman Anda roboh. Demikian juga akhlak, panjenengan tidak memiliki 4 rukun yang akan saya sebutkan ini, berarti belum tercatat sebagai orang yang berakhlak. Baik, apa saja Bapak dan Ibu rukun-rukun akhlak? Dikatakan oleh Abu Muhammad Al-Qayruwani, salah satu imam dari kalangan madhab Malikiyah, bahwasannya rukun akhlak atau pilar akhlak itu ada 4. Terdapat di dalam 4 hadis. Ada berapa Bapak dan Ibu? 4 terdapat di dalam 4 hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Yang pertama adalah hadis Rasulullah yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Kalau bisa berkata, berucaplah yang baik. Tidak bisa berucap yang baik, luwih apik meneng. Lebih baik diam. Jadi ini kunci akhlak yang pertama Bapak dan Ibu. Rukun akhlak yang pertama. Orang harus bisa mengendalikan lisannya. Orang belum bisa mengendalikan lisan, belum bisa dikatakan berakhlak. Nah, makanya Anda kemarin pas ngikuti debat capres kan begitu. Yang panjenengan lihat adalah tutur katanya, ucapannya. Nah, siapa yang paling baik cara berkata-kata, cara berucap. Jadi itu pertama. Ini panjenengan belum bisa menjadi orang yang berakhlak sebelum bisa mengatur lisan. Ya saya ngomong seperti ini bukan berarti akhlak saya sudah baik Pak. Kita semua berlatih. Semua kita berlatih. Semua kita berusaha Bapak. Berusaha untuk memperbagus ucapan-ucapan kita, ya tutur kata kita. Pilar yang kedua terdapat dalam hadis, yaitu ketika sahabat datang kepada Rasulullah minta nasihat, ya Rasulullah nasihati saya ya Rasulullah, beri saya nasihat, beri saya wejangan. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan marah. Sahabat tadi mengulang lagi, nasihat lain lagi ya Rasulullah, nasihat lain lagi. Rasulullah tetap mengatakan kalimat yang sama, la taghdab, jangan marah. Nah inilah hadis yang kedua, hadis akhlak yang kedua ini. Berarti akhlak, kunci akhlak yang kedua apa? Bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan diri. Ya. Sebenarnya marah itu adalah manusiawi. Semua orang itu kalau ada hal-hal yang tidak cocok di hati, nah, atau tidak cocok di mata, terus marah itu manusiawi. Ya, manusiawi. Nah, maksud Rasulullah la taghdab, jangan dibiarkan. Jadi marah itu pasti. Kalau orang melihat sesuatu yang tidak cocok itu marah itu manusiawi. Tapi kata Rasulullah la taghdab itu maksudnya tahan sebisa mungkin. Tahan sebisa mungkin. Ya. Makanya ada cara-cara yang dilakukan oleh seorang muslim yang diajarkan dalam Islam ketika seorang itu marah. Ya, kalau dia marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau dia marah dalam keadaan duduk, dia berbaring. Nah,
Itu untuk meredam kemarahan dia. Sebisa mungkin kalau panjenengan marah itu jangan berkata-kata, jangan berbuat. Ya, biasanya orang kalau berkata-kata atau berbuat sesuatu ketika marah tidak terkendali. Mungkin dia akan berkata-kata yang kotor, misuh, ya, mencela, mencaci dan lain-lain yang nanti dia bisa jadi menyesal. Kalau sudah selesai marahnya dia menyesal. Nah, maka Bapak dan Ibu, ketinggian akhlak seseorang itu bisa diukur bagaimana dia bisa mengendalikan emosi. Semakin bagus dia menata emosi dia, tidak menuruti amarahnya, bisa menahan kemarahannya, semakin bagus akhlak dia. Semakin bagus akhlak dia. Panjenengan walaupun yang kunci pertama tadi sudah punya, ucapannya bagus, ya, tutur katanya sopan, tapi emosi tidak bisa mengendalikan. Ujung-ujungnya tetap keluar omongan yang jelek itu. Anda bisa menahan ketika kondisi emosi normal. Ketika kondisi emosi normal Anda bisa berkata baik. Tapi Anda ketika marah nggak bisa mengendalikan emosi, tetap keluar itu kata-kata yang jelek itu. Akhirnya panjenengan jatuh di mata orang. Orang akan mengatakan, "Us ojo karo Pak iku nih. Gampang nesunan, gampang ya emosi." Padahal sudah punya akhlak yang pertama, tutur katanya bagus. Gara-gara emosi nggak bisa mengendalikan, jatuh dia. Nah, ini debat capres kemarin juga begitu. Orang yang nggak bisa mengendalikan itu tersorot oleh media. Nah, tersorot oleh media. Ini jangan dipahami apa-apa, Pak ya. Omongan saya jangan dipahami apa-apa. Saya nggak mengajak mendukung mana-mana karena sudah selesai. Baik, yang ketiga Bapak dan Ibu. Yang ketiga, hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan agama seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat, perkara-perkara yang tidak berguna. Ya. Jadi dia membatasi perbuatannya, membatasi sikapnya, membatasi ucapannya hanya pada perkara-perkara yang bermanfaat. Dia usahakan itu. Usahakan semaksimal mungkin ucapan atau perbuatan itu yang manfaati, yang berguna. Yang kira-kira tidak berguna, yang kira-kira membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, tidak dia lakukan. Sebagian orang mungkin waktunya habis untuk ngurusi orang lain. Ya, tonggone tuku kulkas anyar adem panas. Tonggone tuku mobil anyar dia masuk rumah sakit. Tonggone bangun omah anyar mati. Karena apa? Dia sibuk ngurusi orang terus. Nah, dia sebenarnya ada urusan yang harus dia seriusi, yaitu bagaimana dia memperbaiki dirinya. Tapi dia tidak, sibuk ngurusi orang. Waktunya, tenaganya, pikirannya sia-sia, digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka ini Bapak dan Ibu, yang ketiga, jadi kunci akhlak yang ketiga adalah ketika seseorang itu bisa membatasi perbuatan dan perkataannya untuk yang bermanfaat, untuk yang berguna saja. Yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, dia tidak terjun ke situ. Eman-eman waktunya, karena waktu hidup kita di dunia ini mahal. Kalau kita tidak menggunakan untuk yang baik, kita gunakan untuk yang akhlak-akhlak yang baik, yang berguna, sia-sia, eman-eman. Yang keempat Bapak dan Ibu, pilar akhlak yang keempat adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sebelum dia mencintai untuk orang lain seperti apa dia mencintai untuk dirinya sendiri. Tidaklah beriman seseorang itu sebelum dia mencintai
untuk orang lain seperti dia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah, berarti apa Pak? Bisa disimpulkan akhlak yang keempat, rukun akhlak yang keempat adalah kita bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan orang lain itu memakai ukuran diri kita sendiri. Ya. Diri kita ini kita jadikan barometer, kita jadikan ukuran untuk bersikap dengan orang lain. Contohnya begini Bapak dan Ibu, saya ini kalau salah, terus saya ditegur dengan cara keras, dengan kata-kata yang kasar, saya seneng opo enggak? Saya seneng tora? Oh, saya tidak senang. Saya pasti mangkel, nasihat itu enggak akan masuk ke saya. Walaupun saya salah, diluruskan, tapi yang meluruskan kesalahan saya kasar, saya nggak bisa menerima. Saya akan mangkel, saya akan jengkel, saya akan marah. Oh, berarti orang lain pun begitu. Berarti saya kalau memberi nasihat kepada orang, ada orang yang keliru, ada orang yang salah, berarti saya nggak boleh seperti tadi, nggak boleh kasar, nggak boleh dengan caci maki, karena saya nggak senang, berarti orang lain juga nggak senang. Jadi menyikapi orang lain dengan ukuran sendiri. Kira-kira kalau orang dibegitukan mau apa enggak? Kira-kira saya kalau dibegitukan mau apa enggak? Enggak mau, berarti saya enggak boleh membegitukan orang. Saya enggak senang, berarti orang lain juga enggak senang. Saya senang ini, saya senang. Ya. Oh, berarti orang lain juga senang. Berarti ini sikap yang harus saya tempuh untuk orang lain. Berarti ini adalah sikap yang harus saya tempuh untuk orang lain. Dan ini paling luas Bapak Ibu. Yakni yang keempat ini saya kira paling luas. Ya. Yang keempat ini menyikapi orang lain dengan menjadikan diri sebagai patokan. Saya senang apa enggak? Diperlakukan seperti ini. Senang. Oh iya, berarti orang lain berarti senang. Saya berarti bersikap seperti itu pada orang lain. Nah, ini bisa diterapkan dalam masalah apa saja. Pokoknya kembalikan kepada diri sendiri. Kembalikan kepada diri sendiri. Anda bingung mau berbuat baik seperti apa kepada orang lain. Perbuatan baik yang Anda tujukan kepada orang lain itu apa? Nanti takutnya dia salah, takutnya keliru, takutnya gak tepat. Nah, kembalikan kepada diri panjenengan. Kira-kira saya ini enaknya disikapi dengan apa? Saya ini enaknya kalau bertamu ke rumah orang, enaknya disuguhi makanan dengan cara dipersilahkan untuk ke meja tamu, atau hidangannya didekatkan ke depan saya. Mana yang enak? Anda dimanggaakan. Monggo Pak, sana, silakan. Meja makannya di sana. Nah, ini contoh menghormati tamu yang pertama. Ada lagi orang itu yang tidak seperti ini. Makanan itu dibawa langsung. Nah, monggo Pak. Bahkan mungkin diginikan, ya. Jadi orangnya tidak dipersilahkan untuk ke meja makan, tapi makanannya yang didekatkan di depan orang, malah dipersilahkan. Itu mana yang baik? Yang paling baik mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Nah, itu bisa diukur dengan diri panjenengan sendiri. Panjenengan kadang kalau dipersilahkan monggo Pak masih sungkan, nggih mboten? Kadang sungkan. Nah, apalagi misalnya kalau disuruh ke dapur sendiri, wis anggapan omahe dhewe mau mlebu ning pawon dhewe. Nah, gak usah tak ladeni njupuk-njupuk dhewe, ya, imbuh-imbuh dhewe. Nah, itu mungkin panjenengan sungkan ya kan? Nah, tamu pun juga begitu. Kalau disuruh ayo belakang sendiri, kapan saja kamu pengen makan silahkan ke dapur, tidak usah saya layani, tidak usah apa anggapan omahe dhewe, imbuh dhewe. Itu orang malah sungkan untuk ngambil makanan. Nah, tapi kalau makanan dihidangkan langsung, monggo Pak, di depan mata kita.
itu sebaliknya, dia malah sungkan untuk menolak. Malah sungkan untuk menolak. Nah, panjenengan kalau bertamu kepada orang, senang ditawari atau langsung disuguhi. Ditawari panjenengan bingung. Nah, tak pek ini sego ta. Nah, Anda bingung jawab. Wis sarapan durung? Biasanya jawabnya bagaimana? Wis, gak usah repot-repot. Padahal ya lesu. Padahal lesu tapi sungkan, Pak. Mau ngomong itu sungkan. Nah, mau ngomong sungkan, ngomong lesu. Ya. Urung sarapan itu sungkan. Nah, jadi, karena Anda kalau sebagai tamu ditanya, ditawari itu sungkan lah. Panjenengan sebagai tuan rumah, ya kalau bisa nggak usah nawari, langsung aja suguhkan. Karena orang ditanya itu kadang malu. Ya. Kamu mau dong, yakni lauk ini, kamu mau tak kasih ini, kamu mau tak kasih itu, gelem tak, doyan tak. Kadang jawabnya apa? Sungkan, mau jawab yuk doyan, seneng lah. Kadang orang malu. Nah, tapi kalau dikasih dia mau. Tapi kalau disuruh jawab doyan, ora doyan, bingung dia. Asli ya doyan, tapi mau bilang doyan, isin. Maka langsung dikasih. Nah, itu cara mengetahuinya bagaimana ya? Dengan mengukur diri sendiri, Pak. Saya ini kalau bertamu disikapi yang seperti apa? Baiknya, saya enaknya, nyamannya itu kalau disikapi seperti apa? Oh, seperti ini. Oh, ya sudah, berarti tamu saya akan saya perlakukan seperti ini. Saya akan sungkan sebagai tamu kalau ditanya-tanya, ya pengen apa, minum apa, saya sungkan. Ya sudah, berarti saya nanti kalau jadi tuan rumah tidak perlu bertanya-tanya kepada tamu saya, langsung tak suguhi saja. Ini ada pepatah bagus di Arab. Man syawara ma'ato. Orang yang mau ngasih tapi pakai nawari dulu, itu podo karoga. Itu bukan pepatah goloan, pepatah Arab. Pepatah Arab seperti orang yang mau ngasih tapi pakai nawari dulu. Iya tak, kamu mau ini tak? Tak bikinkan ini tak? Tak bikinkan nasi goreng. Itu membuat orang sungkan. Podo karo gak ngekei. Jadi yang bagus itu langsung dikasihkan. Orang mau makan, alhamdulillah. Kalau dia nggak mau, sudah kenyang ya sudah, dia nanti tidak akan makan. Nah, baik Bapak dan Ibu. Ini 4 pilar akhlak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jamnya yang mana yang cocok? Jam berapa? Ini benar jam 12:34. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah kita memahami pilar-pilar akhlak, berikutnya yang perlu untuk kita ketahui adalah pihak-pihak yang wajib mendapatkan akhlak baik. Pihak-pihak yang wajib untuk mendapatkan akhlak baik. Kita itu Bapak dan Ibu, yakni berinteraksi dengan banyak pihak. Dalam hidup kita ini kita berinteraksi dengan banyak pihak. Nah, pihak-pihak itu banyak dan berjenjang-jenjang, berderajat, berlevel-level, ada yang tinggi, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Nah, ini perlu untuk kita cermati Bapak dan Ibu. Dari pihak-pihak tersebut yang paling tinggi siapa? Yang maksudnya yang paling berhak untuk mendapatkan sikap baik dari kita itu siapa? Terus kemudian siapa? Maka Bapak dan Ibu perlu kita ketahui bersama bahwasanya pihak yang paling utama, pihak yang paling pertama untuk disikapi baik, pihak yang paling utama untuk mendapat kebagusan akhlak kita adalah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memberi nafas kepada kita, yang memberi mata, 2 mata kepada kita, yang memberikan lisan kepada kita, yang memberikan 2 telinga kepada kita. Itu pihak yang paling berhak untuk dapat sikap baik. Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, sebenarnya orang kalau belum bisa berakhlak baik kepada Allah,
sebenarnya dia ini sangat kurang sekali akhlaknya, meskipun dia akhlaknya baik kepada selain Allah. Mungkin kepada bawahannya baik, kepada atasannya baik, kepada tetangganya baik, tapi pada Allah nggak baik. Mohon maaf, sebenarnya ini masih kurang. Lah bagaimana Bapak dan Ibu yang menciptakan dia, yang memberi rizki dia, yang memberi organ tubuh lengkap kepada dia, kesehatan kepada dia, memberikan kendaraan, memberikan kekayaan, memberikan anak, memberikan istri, tidak disikapi dengan baik. Kepada yang lain baik, tapi kepada Allah nggak baik. Ya ini berarti sikap-sikap baik kepada selain Allah tadi ya kurang. Wong kepada Allah nggak baik. Gambarannya begini Bapak dan Ibu, gambarannya seperti ini. Ada anak asuh, ada anak diambil oleh orang lain untuk dibiayai. Jadi sekolahnya ya dibiayai, SPP-nya dibiayai, kemudian uang jajannya setiap hari dikasih, kemudian biaya hidup, makan, minum, sandang, pangan, papan, semuanya dikasih. Nah, sepeda motor dikasih, bensin diisikan. Nah, pokoknya dari A sampai Z kebutuhan dia dicukupi oleh orang tua asuhnya ini. Anak asuh kebutuhannya dari A sampai Z dipenuhi oleh orang tua asuhnya. Terus anak asuh ini, dia bisa baik kepada temannya di sekolahan, kepada gurunya di sekolahan, ya, ketemu orang di jalan baik. Tapi ada satu yang dia tidak baik, kepada orang tua asuhnya sendiri, malah gak apik. Kepada orang lain bisa berbuat baik, tapi kepada orang tua asuhnya sendiri gak bisa berbuat baik. Bagaimana menurut panjenengan? Baik apa enggak akhlaknya orang ini? Anak ini anak yang baik atau anak yang kurang baik? Kurang baik. Walaupun dia sama temannya baik, sama gurunya baik, tapi orang tua asuh yang menafkahi dia dari A sampai Z, semua keperluan dicukupi orang tua asuhnya, malah nggak baik. Kalau ngomong sama orang tua asuhnya itu mesti bentak, mesti bantah, omongannya kasar, mencaci, nah dan seterusnya. Diperintah balelo, disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau. Tapi sama orang lain baik. Ya cuma satu orang saja, sama orang tua asuhnya yang tidak baik. Maka akhlak baik dia kepada yang lain itu seolah-olah hilang, gara-gara kepada orang yang paling baik kepada dia tidak bisa berbuat baik, tidak bisa membalas kebaikan orang yang paling baik. Ya seperti kita sebagai anak, kita bisa baik kepada tetangga, bisa baik kepada atasan, bisa baik kepada bawahan, tapi orang tua yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang merawat kita sejak kecil, menyekolahkan kita nggak bisa baik. Berarti itu baik apa enggak? Tidak baik Bapak dan Ibu. Lah, itulah Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita semuanya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmat Allah. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, yang kita rasakan semuanya adalah nikmat Allah. Panjenengan bisa melihat karena Allah memberikan mata. Panjenengan bisa bernafas karena Allah memberikan nafas udara gratis kepada panjenengan. Panjenengan bisa bekerja, dapat rezeki karena Allah memberikan fisik, memberikan akal kepada panjenengan. Berarti dialah yang pertama kali berhak mendapatkan kebaikan kita. Allah memerintahkan kita untuk bertauhid, beribadah kepada Dia saja. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Nah, ini yang paling kita dulukan Bapak dan Ibu, karena Dia yang paling banyak nikmatnya kepada kita. Berikutnya Bapak dan Ibu, setelah pihak yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Dalam Al-Qur'an itu sering orang tua itu digandengkan dengan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu ayat-ayat yang senada itu banyak. Sembahlah Allah saja, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan
berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi orang tua itu sering disebut nomor 2 setelah Allah menyebut hak dirinya sendiri, hak Allah, baru setelah itu orang tua. Ini menunjukkan orang tua itu adalah manusia yang levelnya paling tinggi, yang paling berhak untuk mendapatkan sikap baik kita. Apalagi ibu, apalagi orang tua perempuan, yaitu ibu. Sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ya Rasulullah, manusia yang aku pergauli, yang aku berinteraksi dengannya itu banyak. Ada tonggoku, ada temanku, ada bawahanku, ada atasanku, ada bapak, ada ibu, ada Pak Lek, ada Bule, ada Pak D. Siapa ya Rasulullah? Orang yang sangat banyak itu yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku siapa? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala tsummaman. Kemudian Rasulullah, kemudian orang tadi bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Setelah ibu siapa lagi? Ummuka, kata Rasulullah, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Kemudian setelah itu adalah bapakmu. Dalam riwayat yang lain, summa yalunahum, summa yalunahum. Kemudian yang lebih dekat, yang lebih dekat dan lebih dekat. Nah, berarti apa Bapak dan Ibu? Setelah bapak, ibu siapa? Ya, yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita itu kerabat, sedulur. Nah, yang memiliki hubungan darah dengan kita. Perhatikan itu juga. Di dalam Islam ada istilah silaturahim. Rahim itu sebenarnya arti yang sesungguhnya menurut versi hadis, rahim itu ya pas seduluran. Anda dengan Pak Lek, dengan Bule, dengan kakak, dengan adik, ya, itulah yang dimaksud rahim. Nah, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatan, yaitu kerabat kita, dulur-dulur kita, famili kita, kerabat kita yang masih memiliki hubungan nasab dengan kita. Nah, itu berikutnya. Berikutnya lagi yang perlu untuk kita perhatikan, pihak berikutnya adalah tetangga kita. Tetangga kita. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ngapi'i tonggoni, berbuat baik kepada tetangganya. Berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tamu kita. Di antaranya adalah tamu kita. Berikutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah tamu kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Berikutnya adalah yang lain Bapak dan teman-teman yang sejawat, ya, teman kita, sahabat kita dekat, ya, teman kerja kita. Nah, itu adalah mereka-mereka yang patut untuk mendapatkan sikap baik dari kita semuanya. Kemudian jangan lupa juga ya, ini nanti ibu-ibu protes. Jangan lupa, bapak-bapak jangan lupa. Patokan orang berakhlak baik atau tidak itu istri. Istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian itu ya yang baik sama istrinya. Nah, jangan lupa ini, saya hampir kelupaan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya para suami itu sangat perhatian kepada istrinya, berbuat baik kepada istrinya. Jangan sampai dia kepada bosnya bisa lembut, kepada bawahannya bisa lembut, kepada tetangganya bisa lembut, kepada istri tetangganya bisa lembut, tapi istri ini dewi kasar. Jangan sampai seperti itu Bapak dan. Jadi
Istri kita, pasangan hidup kita itu juga barometer, juga ukuran baik atau tidak baiknya kita. Panjenengan baik kepada istri, baik. Panjenengan tidak baik kepada istri, berarti panjenengan tidak baik. Bapak dan Ibu. Istri juga sebaliknya. Nah, nanti bapak-bapak protes, saya sebutkan istri, bapak-bapak nggak disebutkan. Ya, demikian juga ibu-ibu. Panjenengan bisa baik kepada tetangga, kepada sanak famili, kepada bapak, kepada ibu, tapi kepada suami sendiri nggak baik, berarti panjenengan belum baik. Jadi suami panjenengan, pasangan panjenengan itu adalah surga atau neraka bagi panjenengan. Panjenengan baik, insya Allah surga. Panjenengan jelek sikapnya kepada pasangan panjenengan, berarti alamat nasib panjenengan di akhirat juga kurang baik. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan, saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang paling pas Bapak dan Ibu untuk menaikkan akhlak kita. Untuk menaikkan akhlak kita. Karena akhlak dituturkan oleh para ulama, akhlak itu bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan dengan dua. Dengan apa Bapak dan Ibu? Dengan berapa? Dengan dua. Memperbaiki akhlak, meningkatkan akhlak itu bisa dengan dua. Satu, berdoa. Berdoa kepada Allah, minta akhlak yang baik. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, petunjuk menuju akhlak yang baik ya Allah, dan palingkanlah aku dari akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Hafal Pak? Boten hafal nggih, boten napa-napa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, boten napa-napa. Ya Allah, berikanlah saya akhlak yang baik ya Allah. Engkau yang mengendalikan hati semua hamba-Mu. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Jauhkan aku dari akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Berdoa yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, berlatih. Yang kedua adalah berlatih. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu didapat dengan belajar. Sikap lembut, sikap sopan, sikap ramah kepada orang, itu juga bisa didapat dengan latihan. Ilmu dengan belajar, sikap lembut, sikap ramah juga dengan berlatih. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man tasabbara yusabbirhullah. Siapa yang melatih dirinya untuk sabar, Allah akan menganugerahkan kepada dia sifat sabar. Awalnya dia nggak sabar, gampang nesunan, gampang purik, tersinggung sedikit purik, tersinggung sedikit gak mau ngomong, gak mau tegur sapa. Dia nggak sabaran orang, gampang marah. Tapi dia mencoba melatih, memaksa diri. Pengen marah, wajahnya pengen ditekuk, dia berusaha untuk senyum. Ya dilatih, awal-awalnya awal-awalnya dilatih. Panjenengan pengen marah, Anda tahan. Nanti lama-lama Anda akan mudah. Awalnya itu memang susah, menyelisihi kebiasaan. Kebiasaan Anda emosi, kebiasaan Anda marah-marah tidak jelas. Anda mau merubah itu berat. Tapi terus saja, latih terus. Nanti lama-lama itu akan menjadi akhlak Anda. Akhlak yang lembut, akhlak yang ramah, gak gampang nesunan, pemaaf kepada yang lain, itu lama-lama akan menjadi akhlak bagi Anda. Awalnya berat, awalnya susah. Nah Bapak dan Ibu, Ramadan ini bulan yang paling tepat untuk melakukan dua-duanya. Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat, momentum yang paling tepat untuk dua-duanya. Untuk berdoa dan untuk melatih akhlak yang baik, itu dua-duanya bisa. Kenapa? Ramadan
bulan berdoa. Makanya di dalam ayat puasa itu diselipi ayat tentang doa. Surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 itu ayat puasa. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah ayat itu ada ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengijabahi doanya orang-orang yang berdoa. Aku mengijabahi doanya orang-orang yang berdoa. Itu di ayat puasa, ada ayat doa. Para ulama menerangkan bahwasannya masuknya ayat doa di tengah-tengah ayat puasa menunjukkan bahwasanya doa dan puasa itu hubungannya erat. Kenapa? Di antara sebab mustajabnya doa puasa. Panjenengan berdoa ketika puasa itu lebih mustajab, Bapak. Maka bulan Ramadan ini kesempatan untuk memperbanyak doa, di antaranya doa minta akhlak tadi. Nah, itulah hubungan antara Ramadan dengan doa. Yang kedua, Ramadan ini juga latihan, bulan latihan untuk membiasakan akhlak yang baik. Karena panjenengan dilatih untuk sabar. Nah, tidak makan, tidak minum, panjenengan bisa. Nah, itu kan nafsu. Makan, minum, berkumpul dengan istri itu adalah nafsu manusia. Panjenengan menahannya selama 1 bulan, mulai dari subuh sampai maghrib. Dan alhamdulillah panjenengan bisa. Buat nonton si modal, buat nonton si mokek, kan nggak ada, insya Allah rata-rata. Kecuali anak kecil mungkin, biasa. Saya dulu kecil juga begitu. Nah, jadi ini pertanda bahwasanya kita itu bisa, Bapak. Kita itu bisa menahan hawa nafsu kita. Lah, alangkah baiknya kalau kita kebiasaan kita menahan itu diterapkan di yang lain. Menahan makan bisa, menahan minum bisa, menahan untuk tidak kumpul dengan istri dari subuh sampai maghrib bisa. Ya, berarti kita itu bisa melatih diri kita, bisa menahan diri kita. Nah, maka diharapkan ya emosi juga bisa ditahan. Nah, dan puasa juga seperti itu. Makanya kalau ada dalam hadis disebutkan kalau ada orang yang ngajak kamu rame-rame gegeran, nah cekcok sama kamu, katakan ini shaim. Tidak usah diladeni, cukup kita kasih tahu, mohon maaf mas, saya sedang puasa. Nah, bulan Ramadan ini bulan untuk melatih itu, Bapak. Diharapkan setelah Ramadan panjenengan juga bisa seperti itu. Saat Ramadan Anda bisa menahan hawa nafsu, di saat Ramadan kalau ada orang ngajak gegeran, ngajak rame-rame, cekcok, Anda diperintahkan untuk tidak meladeni, tidak melayani. Nah, di luar bulan Ramadan kalau bisa juga seperti itu. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat tepat sekali untuk kita semuanya melatih akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita akhlak yang baik tersebut. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, khususnya di sepertiga malam terakhir ya, di waktu sahur itu waktu mustajab, Bapak. Jangan lupa ya. Kalau panjenengan waktu sahurnya masih longgar, sudah makan, sudah minum, kok masih ada waktu belum subuh, gunakan itu untuk berdoa. Nah, waktu yang mustajab. Dan saya juga mengingatkan kepada diri sendiri, jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan sampai lupa, kasihan mereka. Alhamdulillah kita itu setiap hari makan, ya. Mereka ini Bapak dan Ibu, mereka pasti puasa, tapi bisa sahur, bisa buka apa enggak? Kita puasa, insya Allah sahur gampang, buka gampang. Alhamdulillah sekarang ini panjenengan dapat
dapat makanan berbuka. Nah, di Palestina itu susah, Bapak. Maka kita bersyukur dan jangan lupa untuk mendoakan mereka. Semoga mereka segera diberikan kemudahan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.